Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Twinkling Watermelon. Drama ini menceritakan tentang kisah seorang anak yang bernama Eun-gyeol yang diperankan oleh Ryo-eun yang tumbuh dari keluarga tunarungu. Jadi ayah, ibu, dan kakaknya ini merupakan penyandang disabilitas yang tidak mampu mendengar dan berbicara sehingga komunikasi mereka sehari-hari menggunakan bahasa isyarat. Eun-gyeol di sini menjadi satu-satunya orang di keluarganya yang mendengar dan bisa berbicara. Jadi dia menjadi jembatan untuk keluarganya untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Eun-gyeol sangat cerdas teman-teman. Jadi keluarganya itu taunya dia akan masuk kuliah jurusan kedokteran, tapi dibalik itu dia menyembunyikan fakta terkait minatnya. Eun-gyeol ini memiliki minat dan bakat yang luar biasa di bidang musik, khususnya gitar. Ia pun bergabung dengan sebuah band secara diam-diam. Dia tidak menceritakan tentang hobinya kepada ayah dan ibunya. Hingga suatu hari ayah Eun-gyeol pun tahu dan menemui Eun-gyeol langsung saat dia sedang manggung. Dia dan ayahnya pun bertengkar dan berdebat dengan bahasa isyarat yang sangat emosional. Eun-gyeol pun memutuskan pergi dan menghancurkan mimpinya menjadi anak band. Dia itu hampir membenting gitarnya, tapi tiba-tiba dia melihat toko musik yang bernama Viva La Vida. Terus ia masuk ke toko itu untuk menjual gitarnya. Nah, di sini ada hal menarik nih teman-teman. Nah, saat Eun-gyeol ini keluar dari toko musik misterius tersebut, dia justru melakukan perjalanan lintas waktu hingga sampai di tahun 1995. Jadi dia akan melakukan time travel gitu nantinya. Nah, time travel ini tidak dia rencanakan dan dia pun kaget karena tiba-tiba dia berada di tahun 1995. Dalam perjalanan ini ternyata Eun-gyeol memiliki banyak misi yang harus dilakukan yang berkaitan dengan kedua orang tuanya. Tahun 1995 ini dia bertemu dengan Hae-chan yang diperankan oleh Choi Hyun-wook dan Chung-ah yang diperankan oleh Shin Eun-soo yang merupakan kedua orang tuanya saat masih usia 18 tahun teman-teman. Nah, di tahun 1995 ini ada banyak hal yang baru Eun-gyeol ketahui tentang kedua orang tuanya. Yang pertama, dia mengetahui fakta bahwa ayahnya Hae-chan itu bisa berbicara dan mendengar. Jadi ayahnya ini bukan tuli sejak lahir seperti yang diketahuinya selama ini. Dia pun teringat dengan perkataan ayahnya dulu bahwa sang ayah ini pernah mengalami kecelakaan di umurnya yang ke-18 tahun. Eun-gyeol pun memiliki misi untuk menghindarkan Hae-chan dari kecelakaan apapun. Dia ingin mengubah masa depan agar ayahnya ini tidak tunarungu dan tunawicara di masa mendatang. Kemudian Eun-gyeol yang selama ini tahu ibunya merupakan seorang anak tanpa saudara dan keluarga, ternyata ibunya ini merupakan seorang anak konglomerat. Dan pertemanan Eun-gyeol dengan Chung-ah, ibunya yang saat usia 18 tahun ini, membuat dia tahu bahwa Chung-ah ini hidup dalam tekanan dan siksaan oleh ibu tirinya. Nah, semua orang itu tidak boleh tahu bahwa Chung-ah merupakan anak konglomerat penyandang disabilitas. Eun-gyeol pun memiliki misi untuk membuat kehidupan ibunya ini menjadi lebih baik dan memusnahkan ibu tiri tersebut dari kehidupan sang ibu. Misi Eun-gyeol pun bertambah saat dia bertemu dengan Choi Se-gyong yang diperankan oleh Seon-ah, wanita yang disukai Hae-chan, hingga Hae-chan ini membentuk sebuah band. Jadi Se-gyong yang harusnya pergi ke Amerika ini tidak kembali lagi. Itu fakta yang Eun-gyeol ketahui karena sebelumnya di tahun 2023 ia pernah bertemu dengan Choi Se-gyong dan bercerita soal itu. Namun yang Eun-gyeol lihat ialah Se-gyong yang justru kembali lagi ke Korea dan bahkan karakternya berubah total. Dari yang dulu dingin dan ketus pada Hae-chan berubah menjadi periang dan super. Se-gyong rupanya ingin mendekati Hae-chan. Nah, untuk alasan itulah Eun-gyeol ini langsung menjauhkan Se-gyong dari Hae-chan. Ia khawatir takdir akan berubah apabila Hae-chan tidak bersama dengan Chung-ah. Selain itulah ia nekat mengatakan bahwa ia menyukai Se-gyong. Nah, terkait dengan kecelakaan yang menimpa ayahnya ini, Eun-gyeol mati-matian mencari tahu penyebab kecelakaan yang merenggut kemampuan pendengaran ayahnya tersebut. Setelah mencari tahu, Eun-gyeol yakin jika kecelakaan yang terjadi kepada ayahnya ini akan terjadi pada saat latihan terakhir sebelum festival. Dan benar saja, pada saat latihan kepala Hae-chan ini dipukul dengan sebuah balok kayu oleh geng yang mengejar Hyun-yul. Untungnya setelah kejadian tersebut Hae-chan tidak kehilangan kemampuan mendengarnya. Hae-chan masih bisa merespon perkataan Eun-gyeol dan sejak saat itu Eun-gyeol merasa ia telah menyelamatkan sang ayah dari kecelakaan yang akan merenggut kemampuan pendengaran sang ayah ini. Di luar dugaan, ternyata On Eun-yu yang ternyata juga mengenal Ha Eun-ho. Jadi Ha Eun-ho adalah kakaknya dari Ha Eun-gyeol teman-teman di masa depan gitu.
Terus Eunju ini juga melakukan time travel gitu. Dia mengatakan kepada Eungeul kalau Eungeul ini salah menduga tanggal kecelakaan sang ayah. Eunju ini mengatakan jika kecelakaan yang menimpa Hae-chan bukan saat latihan, karena Eunho, kakaknya si Eungeul ini, pernah menceritakan hal tersebut nih ke Eunju. Jadi di masa depan itu si ayahnya ini bercerita tentang kecelakaannya, itu bercerita ke kakaknya si Eunho, dan Eunho ini menceritakan ke Eunju. Eunju baru notice kalau misalnya apa yang Hae-chan alami itu belum terjadi gitu, dan Eungeul ini salah mengira tentang kecelakaan yang akan menimpa ayahnya gitu. Eunju mengatakan jika Eunho yang tahu persis tanggal kecelakaan sang ayah, dan ternyata kecelakaan tersebut belum terjadi, dan itu artinya Hae-chan ini masih berada dalam bahaya. Nah, pada hari Hae-chan ini kecelakaan, Eungeul tiba-tiba mendapatkan telepon yang mengatakan bahwa dia akan segera kembali ke masa depan. Eungeul ini sangat frustasi dong, karena kan dia harus meninggalkan ayahnya di saat ayahnya di kondisi yang paling terpuruk gitu. Ini dramanya bagus banget teman-teman, kekeluargaannya itu benar-benar keren banget. Kalian bisa mewek, kalian bisa bahagia, pokoknya ini complicated banget. Ini recommended banget buat kalian tonton. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak, bye bye.